Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat-sahabat Eljon TV. Kita jumpa lagi dari komunitas sehat secara khususnya pada sore hari ini dengan beberapa peserta dari seluruh Indonesia. Ada dari Lampung, Ngajuk, ada dari Jakarta Barat, ada juga dari Tiga Raksa. Yang dimana semuanya ini adalah yang percaya dengan iman mereka, mereka akan dijamah dan mereka akan disembuhkan. Sahabat-sahabat Eljon, inilah di mana setiap kali kami berjumpa dalam komunitas sehat, seluruh daripada peserta sahabat-sahabat Eljon mengalami segala sesuatunya dari hubungan iman yang harmonis antara mereka dengan Tuhannya. Kalau dia percaya, maka dia akan disembuhkan. Ya, kita lanjutkan dengan Ferdinand dan JJ. Yo. Sekalian ya, suami istri ya. Kita mulai ya. Kita mulai dari kepala. Kurang lebih 3 hari yang lalu ya Tuhan, ada seseorang yang memancing daripada kemarahan daripada Ferdinand. Saya percaya ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, dia sudah melupakan peristiwa itu dan bisa memaafkan. Kadangkala pada saat dia tidur ya Tuhan, secara khusus, dia sering pikirannya melayang kemana-mana, bahkan bermimpi ya Tuhan. Hari ini semoga jiwanya Tuhan satukan dengan raganya, sehingga tidak ada mimpi-mimpi lagi, dan dia benar-benar bisa tidur sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan pada dia. Karena seringkali dia matanya tertutup, tetapi jiwanya masih melayang-layang. Untuk istrinya JJ ya Tuhan, seringkali dia merasa harus selesai dan lain-lain, dan waktu itu menguber dia terus meskipun dia merangkap sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarkanlah dia ada ketenangan di mana sebangunnya saja, sehingga jadi tidak kaget untuk bangun, untuk bekerja rumah tangga dan lain-lain. Ada saudara kandung dari JJ sendiri yang lagi banyak permasalahan ya Tuhan. Dia membawa dalam doa pada hari ini, biarlah permasalahan dari saudara kandungnya, Tuhanlah yang menyelesaikan. Keinginan daripada membuat kelihatannya seperti ingin membuat kue untuk diperdagangkan dan lain-lain, biarlah kau permudah untuk dia usaha, sehingga dengan adanya hari ini, dengan doa, dengan iman dia percaya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keinginan positif dari dia. Dan kini saya terapi mulai dari kepala, dua-duanya. Secara khusus untuk Ferdinand. Pertama kali dia ikut dengan video call. Saya percaya sekarang ini sesuatu yang sering hilang daripada ingatan dia. Saya percaya hari ini dia mengerti karena iman dia, dan dia tahu Tuhan hadir pada saat pertama kali dia ikutkan daripada kegiatan pelayanan ini. Saya percaya kecanduan akan kopi dan rokoknya hari ini yang menghalau daripada oksigen yang ada di dalam jaringan udara yang akan masuk ke otak dia. Kau patahkan kebiasaan itu, dia bisa hilangkan total, sehingga dia percaya bahwa dia tidak merokok lagi dan tidak ngopi lagi, maka semuanya akan dilancarkan supaya aliran yang ada, jaringan daripada saraf dan aliran daripada darah yang ada ke otak ini tidak ada yang tersendat. Ke dahi, ke mata. Belum lama ini matanya ada kena
kelilipan, masih belum sempurna. Oke. Ke hidung, tenggorokan, lubang telinga, pundak kalian depan berdua. Terlihat seperti baru mengangkat benda berat di pundak. Oke. Paru-paru dan jantung kalian berdua. Tidak masalah. Saluran pernapasan sampai lambung. Sini kelihatannya JJ suka lambungnya juga terganggu, benar? Oke. Mohon maaf, saya periksa payudara dari JJ, mohon maaf. Tidak apa-apa. Saya ke perut. Ferdinand udah nggak boleh kari, santan, jeroan, udah nggak boleh ya. Karena kamu juga mudah perut diserang ya, diare apa gitu ya, benar? Memang nggak doyan juga. Nggak doyan ya, kamu? Ya udah, bagus. Ya, itu jangan. Oke, ke perut. Oke, papi ke bawah perut, mohon maaf buat kalian berdua. Puji Tuhan, gak ada masalah ya. Tangan. Oke, telapak tangan bagian luar. Linking. Jari manis. Jari tengah. Telunjuk, jempol. Oke. Telapak tangan Anda mengadakan begini. Tapi genggam cara online. Saya menumpangkan tangan ini kepada pasangan suami istri. Saya percaya karena dia mengimani dan mengamini. Dia akan merasakan kehadiranmu pada genggaman ini. Biarkanlah seluruh otot dan saraf, cairan-cairan tubuh dari protein-protein yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Tuhan sempurnakan semua. Oke, boleh diturunkan tangannya. Tapi ke kaki, paha depan. Oke. Oke, dengkul. Tulang kering. Telapak kaki bagian atas. Di bagian bawah. Mata kaki bagian dalam. Luar. Tumit. Betis. Ini yang saya lihat betisnya Ferdinand kadang-kadang suka keras ya. Oke. Paha belakang. Di sana ini harusnya di Pinggul. Pinggul CC kadang-kadang ngilu, benar? Iya. Tulang ekor kalian berdua. Pinggang.
Punggung Ferdinand kulitnya keras banget ya. Kok banget keras ini badan. Ya, luar biasa. Oke, tulang leher belakang. Nah, ini suka kaku, khususnya Ferdinand, lehernya. Oke, kepala kalian dari belakang. Secara khusus buat Ferdinand ya. Saya percaya ya Tuhan, karena dia mengimani dan mengamini. Maka engkau hadir, dia merasakan kehadiranmu, dan apa yang dikatakan oleh wahyumu pada hari ini. Bahwa dia mengerti bahwa engkau sayang mereka berdua. Saya percaya ya Tuhan, mimpi dia. Yang pertama adalah ingin mempunyai rumah yang akan diperluas dan diperbaiki ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, kasih kemudahan untuk ada berkat rezeki, kesehatan, dan waktu. Sehingga rumah dia ingin kelihatannya, ingin menambah ruangan ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, titiplah pada dia. Di dalam pekerjaannya ya Tuhan, semoga biarlah dia jangan diusik dan hasilnya bisa dihargai oleh lingkungan yang ada di dalam pekerjaan. Dan akhir doa ini, Papi tutup dengan kata amin. Gimana kalian berdua, benar yang dikatakan sama Tuhan kita? Iya, tapi ini agak internetnya kebetulan agak sedikit loh. Tapi puji Tuhan tadi terdengar lancar, tapi Dengan lancar. Nah, iya. itulah. Ya. Padahal Ferdinand jarang menangis ya. 2 kali pasti dia menangis ya. Dia orangnya kuat soalnya. Luar biasa Tuhan kita ya, Ferdinand ya. Dia sayang kamu ya sama istrimu. Ya. Oke. Ya, selanjutnya ya kita cari perempuan dulu ya, Pak Triyono. Habis ini ya. Oke. Ini ada bunda saya di Cibubur ini ya, yang luar biasa ya. Sekarang dia senyum dulu. Kalau waktu baru kenal belum senyum dia. Ya, Bunda Lina, jangan di mute. Ya, jangan di mute. Itunya, HP-nya ya biar kedengeran. Ya. Inilah salah satu dari peserta yang rajin mengikuti ini. Ada kemajuan dari semangatnya, sukacitanya, sehingga dia nggak khawatir dengan apa yang menjadi penyakit jasmaninya. Ya, energinya kita bisa lihat waktu pertama kali dia mengikuti. Nah, ini adalah kesaksian yang luar biasa dari dia. Adalah ya kayaknya seperti putus asa, nggak ada harapan dan lain-lain. Tapi kalau sekarang baru muncul di layar aja udah kayak pelawak, udah ngikik melulu. Ya, itulah bisa membagi energi kepada kita semua ya, kepada peserta. Yuk kita mulai Bunda Lina. Saya seperti adik dan kakak dengan Bunda Lina ini yang luar biasa. Dia memberikan juga semangat pada saya karena iman dialah. Maka hari ini dia masih selalu tertawa dan selalu mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan. Seluruh keluarga, puji Tuhan, dia selalu dicintai, disayangi, bahkan dimanja untuk apapun ditanyakan dan lain-lain. Itu luar biasa dari keluarganya. Dan kini rasa nyeri yang paling penting adalah di dada dia. Secara khusus ya Tuhan, hari ini sesuatu mujizat kalau dengan iman dia, maka Engkau akan menyembuhkannya. Saya tidak perlu ke kepala dan lain-lain, saya langsung saja mohon maaf ke dada daripada Bunda Lina. Patahkanlah dari akar-akar daripada apa yang menjadi penyakit dia. Terutama akhir-akhir ini, meskipun sudah ada perbaikan, tetapi dia cepat lelah. Kemudian napasnya pun masih belum lancar ya Tuhan. Hari ini Tuhanlah yang menjamah dia. Dan jauhkanlah dari perkembangan daripada saraf-saraf dan akar-akar dari penyakit yang ada di dada dia. Masuklah, biarlah dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Oke, ke lambung. Ada
Kadangkala perut ini juga sering kram, apalagi saat dia minum obat dan lain-lain. Percaya ya Tuhan, Tuhan menjamah dari perutnya. Oke. Mohon maaf bawa perut Bunda Linda. Gitu kan, tidak apa-apa. Saya ke lengan. Telapak tangan kamu bagian depan. Apa bagian ini mengadakan ke atas saja, tapi genggam secara virtual. Tiap kali dia mengikuti Zoom, dia pasrahkan seluruh diri ini kepada Engkau. Sehingga Engkau memberikan dia sukacita yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan seluruh penyakit jasmani yang ada pada diri dia dimusnahkan. Karena dengan semangat hidup dia, dan dia masih dibutuhkan, baik oleh keluarga dan seluruh orang yang dia ulurkan tangan. Oke, tapi ke belakang langsung. Tanganmu sudah. Pinggul. Apa, tulang ekor juga nggak apa-apa. Punggung saja yang sering pegal. Belakang leher. Kepala. Kiranya ya Tuhan, seluruh permasalahan kehidupan dia, Tuhanlah yang membereskan. Karena dia benar-benar sudah menyerahkan diri dia kepada-Nya. Lindungilah keluarganya. Saya percaya ya Tuhan, jalan hidup anak-anaknya pun Tuhan dampingi seluruh. Begitu pula dengan usahanya ya Tuhan. Tolonglah Tuhan permudah untuk usaha dia. Doa ini tapi tutup dengan kata amin. Terima kasih Papi. Sama-sama Bu Lina. Nah sekarang Pak Triyono. Iya. Oke. Saya lihat Pak Triyono malah gemukan nih, benar. Betul, ya kan. Kondisi saya yang mau saya keluhkan diantaranya itu Papi Kokon, yaitu gemuk di bagian perut saya yang semakin membesar. Ini menjadi persoalan sendiri bagi saya, ya kan, terutama terkait dengan kesehatan saya, Pak Pikokon, ya. Saya sampaikan seminggu atau hampir 10 hari yang lalu, saya baru saja di laser, ada batu ginjal ya yang sebelah kiri, tapi juga belum selesai, masih ada di dalamnya. Di sebelah kanan pun juga masih ada 0,2 kali berapa gitu, kalau yang sebelah kirinya masih agak besar. Kemudian ada prostat, kemudian ada perlemakan hati, perlemakan pankreas, kemudian ada lambung, kemudian neuropati. Neuropati ini tadi malam rasanya saya pengen mati saja, rasanya luar biasa. Saya menangis juga dilayani oleh istri saya yang begitu sangat sabar melayani saya sudah hampir 2 tahun ini, ya kan. Saya mohon disampaikan rasa syukur saya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya diberikan pasangan yang begitu setia pada saya. Kemudian di dalam frame hidup saya
hanya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang esa, yang saya sembah, yang saya percaya, yang menghidupi saya, yang menciptakan saya. Saya mohon dinormalkan kembali seluruh organ saya, seluruh badan saya. Saya juga mohon dirubah kembali mental saya untuk bisa mental seperti dulu, mental semangat yang luar biasa di dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga kepada mohon kepada Pak Kokon untuk menyampaikan doa saya tentang anak saya yang punya keinginan bersekolah di Telkom Bandung. Mohon Tuhan Yesus memberkati usahanya, mengabulkan ya apa yang diinginkan, memberikan jalan kemudahan untuk menciptakan usaha untuk bisa masa depannya lebih cerah, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan hidup sebagai manusia sewajarnya, lumrahnya untuk hidup bahagia seperti Tuhan inginkan kepada keluarga kami. Itu Pak Kokon yang saya mohonkan kepada Pak Kokon, kesembuhan atas diri saya. Terima kasih. Sama-sama, penyampaiannya kita doakan ya semuanya ya, bukan saya saja yang mendoakan Pak Triyono, tapi seluruh peserta akan mendoakan seluruhnya buat Pak Triyono. Yang pertama saya mesti tanya, Pak Triyono ini masih makan makanan yang digoreng atau tidak? Sayur pun kalau ditumis itu namanya masih digoreng. Masih. Nah, mulai sekarang karena itu kan komplikasinya banyak sekali organ tubuh di perut. Nah, itu apalagi saya lihat Pak Triyono ini makin gemuk. Nah, itu berarti penumpukan lemak yang ada pada tubuh ini tidak bisa diserap oleh tubuh sehingga itu mengedap. Itulah yang menyebabkan akhirnya seluruh daripada aliran darah, oksigen, udara yang ada di tubuh daripada Pak Triyono ini yaitu mampet ya. Nah, jadi saya kebetulan, saya juga sekarang mengajarkan secara medis juga, bukan hanya dengan doa untuk seluruh peserta di sini. Saya cerita ya, 2 minggu yang lalu saya ada reuni dengan anak-anak SMP. Dan totalnya 2 peserta dari itu adalah mengalami penyakit, yaitu satu ya kanker payudara, yang satu adalah miom. Mereka kebenaran baru masuk kelas yang diikuti oleh Titik Puspa. Titik Puspa juga nggak taunya cancer. Tetapi apa yang terjadi, mereka semua tiga-tiganya ini juga sembuh. Sembuh karena dalam metode mengatur daripada pernapasan. Nah, hari ini juga saya ajarkan, tapi kita gabung dengan rohani. Gratis, murah, dan bisa dijalankan, dan ini bisa buat penyakit siapapun juga. Selain daripada pelayanan penyembuhan ini dan doa dari kita, ya. Saya gabungkan karena kemarin dia hanya menggabungkan meditasi saja. Jadi lidah nih ya, saya julurkan, mohon maaf. Ya. Kita tekuk ke langit-langit, kita tutup mulut kita tidak boleh menyender, ya. Kita hanya berdiri begini tegak, kaki harus berpijak pada bumi, pada lantai. Ya, jadi kita begini, ya. Lidah kita tekuk, kita ini. Nah, kita tarik napas dari hidung, tapi tidak boleh langsung 1 kali napas. Jadi kalau Anda kuat 3 kali, ya 3 kali. 2 kali, ya 2 kali. Atau yang ada yang orang kuat tarik napas sampai 4 kali, boleh 4 kali. Tapi pada saat keluarkan napas, double. Jadi kalau tarik napas 2 kali, keluarkannya 4 kali, pelan-pelan. Kalau tarik napasnya 3 kali, keluarkannya 6 kali. Nah, itu dilakukan kalau untuk pemula setiap hari, terserah mau jamnya berapa, tapi biasanya mereka pagi-pagi setengah jam. Tidak boleh berhenti. Nah, kenapa kita lakukan itu? Karena tubuh kita ini bisa bergerak karena kita bernapas. Jadi seluruh yang namanya darah dan lain-lain itu bisa lancar karena dari oksigen. Jelas ya, dari oksigen. Kenapa lidah dikatuk ke atas? Karena lidah itu menutup daripada yang namanya menyaring kotoran yang kita hirup.
Maka itu harus ditekuk. Ya, jadi tekuk ke atas, tarik napas. Nah, tetapi saya ajarkan lagi adalah supaya kita juga bersih rohani. Jadi pada tarik napas, sebut Y, kebetulan semua peserta di sini ada semuanya hampir mayoritas Katolik dan Kristen. Ya, jadi tarik napas, sebut Y, keluarkan napas adalah ses. Jadi doa Yesus, Yesus, keluarkan aja begitu. Ya, nah jadi akhirnya rohani dan jasmani mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Nah, jalankan itu dulu satu. Nah, Papi juga cerita, biar Papi pelayanan penyembuhan, Papi juga adalah seorang penderita diabetes. Ya, nah kenapa? Yaitu memang ada komplikasi dalam hal yang Pak Triyono ngomong, yaitu juga kalau Papi tidak rajin dengan diet dan lain-lain, itu juga mempengaruhi daripada tubuh saya. Kebetulan saya sedang dirawat oleh dokter gizi dan lain-lain. Jadi yang tadinya diabetes saya itu adalah 250-an, puji Tuhan sekarang ini habis makan pun paling tinggi 140. Sedangkan kalau puasa pagi nggak lebih dari 100. Nah, jadi apa? Dia mengatakan bahwa semua ini adalah karena makanan. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!